gue dapat cerita ada satu asrama atau kos-kosan yang di deket sekolah PGRI Semarang, Nat. Oke. Jadi ini asrama nggak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar, tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota, jadi asrama gitulah tempat ini. Oke. Ada 2 lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus, dan di lantai 2 itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemuran dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012 ada satu cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek, Dian tuh udah srek banget sama asrama ini soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja, vibes-nya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan, jadi dia ngerasa kayak ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame nggak sepi gitu ya. Iya benar. Terus juga di asrama itu dapat laundry juga, dapat fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak ya udah gue nggak perlu repot lah, kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini baru nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif berarti. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik ke lantai 2, nyokapnya dia tuh ngomong kayak di sini banyak banget dek. Dian jawab lah dengan santai kayak di mana aja mah. Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai 2, semua tuh ada banyak. Tapi ngumpulnya di lantai 2 tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame. Dan dia juga mikir jarang nyuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah, dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti nggak akan mikirin kayak di tempat jemuran situ gue akan ketemu sama sosok segala macam, lalu dia nggak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan. Iya benar. Jadi kayak nggak usah ke tempat jemuran sendiri gitu maksud lo. Oke. Jadi dia nggak peduliin lah sama hal itu juga, dan dia ngerasa gue tinggal di sini nggak ganggu, jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh nggak penakut ya, Moy? Nggak penakut. Nah ditambah lagi dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia nggak takut, dia nggak mikir macem-macem kan udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nempatin. Tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pada cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di 2 lantai itu, ditinggalin sama 3 orang doang. Dian tinggal di lantai 1, dan untungnya 2 penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai 1. Jadi lantai 2 tuh kosong. Dan ternyata pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun mau nggak mau, ya kalau misalnya nggak laundry tempat lain, atau nggak nyuci sendiri di lantai 2 itu. Emang kenapa tutup, Moy? Karena pendapatannya jadi berkurang gitu loh, Nat. Kan banyak orang yang keluar iya, gitu kan. bener-bener. Jadi fasilitas ditutupin. Jadi nanggung gitu kan. Iya. Nah Dian ini memilih untuk nyuci bajunya sendiri sebagian, dan sisanya ditaruh di laundry. Jadi kayak pakaian dalam dia itu dia nyuci sendiri, Nat. Iya. Kalau baju pergi gitu dia laundry di luar. Iya benar. Oke. Nah ada di satu waktu Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam 5-an sore. Dia tuh lupa banget Nat, harus nyuci baju dan angkat jemuran karena baju yang mau dipakai besok itu belum kering. Jadi dia harus nyuci di hari itu juga, di sore itu. Nah ini untuk pertama kalinya si Dian ini nyuci sore-sore dan sendirian. Biasanya dia tuh selalu nyuci pagi-pagi subuh sebelum dia sekolah, atau siang-siang pas weekend. Kan siang pun juga walaupun sendiri gak takut kan, terang gitu. Ini karena urgent, ya makanya dia harus mau gak mau nih nyuci jam 5 sore ini sendirian naik ke atas. Naiklah Dian sendirian dari kamar dia, lantai 1 ke lantai 2. Baru naik tangga, dia tuh ngerasa kayak bulu kuduknya tuh udah merinding banget. Yang gak bisa dibohongin, dia tuh langsung keinget lah omongan nyokapnya pas waktu awal pindah. Oh iya. Ada penunggunya banyak di tangga, di lantai 2, di tempat jemuran. Pas dia lagi jalan naik dan ngelewatin beberapa kamar kosong di lantai 2 itu, dia tuh denger ada kayak suara-suara aneh dari dalam kamarnya. Di lantai 2 itu ada suara kayak barang gerak sendiri, kayak krrr, kayak meja didorong. Ada suara kayak gorden gerak sendiri kayak cuk, 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 gitu. Pokoknya suara-suara barang bergerak tuh dia denger lah sepanjang dia jalan di koridor lantai 2 itu. Walau dia takut, tapi tetap aja dia ngeberaniin diri buat nyuci, dan dia masuklah ke tempat bagian jemuran itu. Tempat jemur baju dan nyucinya ini kayak balkon ruang terbuka gitu, tapi ada atapnya. Gak kena hujan, gak kena sinar matahari, kebayang kan? Jadi kayak balkon keluar gitu lah. Iya. Nyucilah si Dian ini sendirian di jam 5:30 sore.
Dia bawa HP tuh, jadi dia nggak gabut-gabut banget lah. Pas lagi nunggu cucian dia main HP, dia bisa nyanyi-nyanyi segala macem. Pas Dian tuh lagi nyuci, tiba-tiba dia denger Nat, ada suara cewek kayak bersenandung gitu loh, kayak nyanyi tapi cuman gitu-gitu doang. Oke. Tapi panjang, suara cewek tuh nggak berhenti-berhenti. Dia tuh denger banget. Di situ dia merinding tuh, mulai merinding. Dan dia sadar juga kalau misalnya di lantai 2 itu cuma dia sendiri, karena 2 temennya di lantai 1 tuh belum pulang pas dia naik ke atas. Terus juga dia mikirnya kayak gak mungkin suara tetangga kedengeran karena dia di lantai 2 dan tetangga-tetangga tuh lantai 1 rumahnya. Yang awal suara cewek bersenandung tuh jauh dan tipis, lama-lama dia tuh denger kayak suara ini tuh makin jelas dan makin deket. Makin deket di kuping dia suara senandung gitu. Dengan cucian dan jemuran yang belum beres diurusin sama Dian, dia tuh tetap berusaha nyuci sambil nangis. Dia tuh udah takut banget gitu loh, kok suaranya makin deket suara cewek ini. Kenapa dia gak kabur aja Moy? Karena cuciannya belum beres juga Nat. Kan dia kan urgent kan harus nyuci Saya kan. kan takut banget. Dia tuh udah mikir macem-macem lah. Dia mikir kalau misalnya dia balikin badannya, dia takut tiba-tiba di depan dia tuh ada apa gitu loh. Akhirnya Dian tuh coba ngedistract diri dia dengan cara dia nyanyi sendiri, biar suara cewek senandung tuh gak kedengeran. Dia nyanyi tuh rada kenceng. Dan pas dia nyanyi, tiba-tiba suara cewek senandung itu hilang. Tapi dia tuh denger jelas banget dari kuping kanan dia ada suara cewek ngomong kayak "Shh, diam." Aduh. Nempel banget suara di kuping dia, Nat. Aduh, gue merinding anjing. Dia tuh hancur banget lah di situ rasanya. Dia langsung buru-buru beresin bajunya, ya walaupun belum selesai semua, langsung ngebalikin badan dan dia keluar dari tempat jemur baju itu. Keluar dari tempat jemur baju itu, dia masuklah ke lorong lantai 2 itu. Jadi di lantai 2 tuh ada 10 kamar gitu, Nat. Kanan 5, kiri 5. Jadi ya lorong itu rada panjang lah. Dan dia harus ngelewatin ujung lorong itu buat turun ke lantai 1. Dia jalan cepet buat ngelewatin kamar-kamar kosong itu. Dan di lantai 2 itu gelap banget, karena mungkin sama penjaga asrama itu belum hidupin lampunya. Jadi gelap lah, dia gak ngeliat apa-apa. Sambil jalan ngelewatin kamar itu, dia masih aja tuh denger barang-barang yang dalam kamar lantai 2 tuh gerak-gerak sendiri. Tapi dia nyuekin aja, walaupun sebenarnya dia merinding. Nyampe lah dia di ujung lantai 2. Dia harus belok kanan buat turun tangga. Pas dia belok kanan, dia nengok ke bawah, ke arah tangganya. Dia tuh ngeliat jelas banget ada kuntilanak lagi duduk Nat, di tangganya. Tapi dia ngebelakangin. Jadi si Dian tuh cuma bisa ngeliat punggung si cewek ini dari atas. Nah pas dia ngeliat kayak gitu, jadi kaget lah, refleks. Karena dia lihat ada sosok cewek duduk gitu di tangga kan. Dia teriak tuh kenceng banget lah. Pas Dian teriak, si sosok cewek yang lagi duduk di tangga itu nengok ke belakang, ke arah Dian. Jadi mereka tatap-tatapan gitu loh. Dian bisa ngeliat jelas banget muka cewek ini hancur, bener-bener berdarah-darah dan gak berbentuk, kayak cewek abis kecelakaan gitu loh. Dia langsung takut banget. Dia lari ke belakang. Dan dia tuh lari ngelewatin lorong-lorong itu. Dan kamar-kamar kosong tuh dilewatin semuanya buat ngejauhin tangga itulah. Pas dia lagi lari Nat, dia tuh ngeliat di semua kamar yang kosong itu kanan kirinya dia ada sosok kuntilanak lagi berdiri. Aduh. Bener-bener di tiap kamar ya Moy? Tiap kamar. Jadi dia bisa ngeliat kuntilanak tuh lagi berdiri nempel di jendelanya itu. Jendela-jendela kamarnya. Rame banget dong. Ada lebih dari 10 berarti Nat. Gila. Sosok kuntilanak di lantai 2 itu. Jadi kayak bener-bener persis banget apa yang nyokapnya bilang. Di asrama itu banyak penunggunya. Dan penunggunya itu ngumpul semua di lantai 2. Bener-bener abis kejadian itu, besok siangnya dia langsung nelpon nyokapnya buat pindah dari asrama itu. Dan akhirnya ya dia pindah. Jadi cuma beberapa bulan doang lah dia tinggal di sana. Lu anjing, berarti emang penunggunya marah ya kalau misalkan dia nyanyi-nyanyi gitu, atau emang iseng doang Moy menurut lo? Sebenarnya menurut gue Dian tuh nyanyi-nyanyi karena dia tuh ngedistract diri dia biar gak kedengeran ada suara gitu lebih. Tapi mungkin bisa jadi ya sosok itu sebel, malah kayak diadu gitu kan. Makanya ditampakin lama, lebih dari 10 masalahnya Nat, kuntilanaknya. Dan kayak yang lu bilang, pas dia tuh awalnya orangnya udah cukup gak apa-apa dengan hal kayak gini, ya pas ditampakin jadi takut juga ya. Pastilah, gue juga yakin ini untuk pertama kalinya juga Dian akhirnya ngelihat sosok kayak begitu ya depan mata dia. Tapi dia kan tinggal di situ udah berbulan-bulan ya Moy? Iya. Berarti trigger awal dia ditampakin sosok perempuan ini tuh karena dia nyuci kali ya? Gue kurang paham juga, tapi yang gue pikirin mungkin karena asramanya udah kosong. Udah Karena mulai sepi. asramanya udah kosong, udah sepi, akhirnya keluarlah mungkin sosok-sosoknya. Dan dia kan untuk pertama kalinya nyuci sendiri, maghrib naik ke atas kan. Ya kelihatan lah sosoknya kayak gimana.